Hai, kita akan membahas materi tentang bagian-bagian karya ilmiah yang telah dijelaskan oleh kelompok 7. Eits, jangan lupa like and subscribe. Turn on notification juga ya. Welcome to my video. Nah, bagian pertama itu cover. Cover merupakan halaman pertama yang terlihat dari sebuah karya tulis. Cover memiliki suatu keberadaan yang penting dalam penulisan karya tulis ilmiah, yaitu sebagai daya tarik serta memudahkan pembaca untuk mengetahui gambaran umum mengenai isi sebuah karya tulis ilmiah. Nah, cover ini memiliki 7 bagian. Pertama, keterangan jenis karya tulis ilmiah. Keterangan ini ditulis paling atas seperti makalah, skripsi, tesis, atau laporan penelitian. Kedua, judul karya tulis ilmiah. Ini ditulis singkat, padat, dan mewakili isi dari karya tulis ilmiah. Kemudian, tujuan karya tulis ilmiah. Tujuan penulisan makalah pada cover lebih berfungsi kepada penjelasan pembuatan makalah untuk penelitian atau tugas tertentu. Kemudian itu logo instansi atau logo lembaga. Keberadaan logo ini penting sebagai penanda identitas instansi atau lembaga tempat makalah itu dibuat. Kemudian nama penulis atau nama peneliti atau nama penyusun. Fungsi utama dari nama seperti penanda identitas pembuat makalah. Terus itu ada nama instansi atau nama lembaga. Tujuannya itu untuk memberikan informasi kepada pembaca bahwa makalah itu diproduksi atau dibuat di bawah wewenang dari suatu instansi atau lembaga tertentu. Terakhir itu tempat dan tahun pembuatan. Fungsi dari tahun dan tempat itu untuk memberikan informasi kapan dan di mana makalah tersebut dibuat. Kemudian bagian kedua itu kata pengantar. Kata pengantar berisi mengenai ucapan syukur kepada Tuhan dan ucapan terima kasih kepada rekan, kolega, dan pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiahnya. Nah, di akhir ucapan terima kasih disertakan kata penulis tanpa menyebutkan nama. Bagian ketiga itu abstrak. Kata abstrak ditulis di bagian tengah halaman, kemudian di bawah kata abstrak ditulis nama penulis, tahun penulis, serta judul yang dicetak miring. Abstrak merupakan rangkuman karya tulis yang berisi secara padat intisari dari penelitian yang mencangkup latar belakang masalah, masalah yang diteliti, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta kesimpulan dan saran. Nah, di bawah rangkuman isi karya tulis diberikan kata kunci. Abstrak bermanfaat untuk membantu pembaca menemukan gambaran mengenai isi karya tulis sesuai dengan kebutuhan, minat dari pembaca, dan perlu untuk dibaca lebih lanjut. Bagian keempat, daftar isi. Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi karya tulis ilmiah dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab atau subbab. Nah, di dalam daftar isi tertera urutan judul, bab, subbab, disertai nomor halamannya. Bagian kelima itu daftar tabel. Daftar tabel adalah kumpulan beberapa urutan tabel yang menunjang pembuatan karya tulis ilmiah. Daftar tabel adalah rincian tabel yang berada di halaman tersendiri, terletak sebelum bab 1 dalam suatu penelitian. Di dalamnya memuat nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman letak tabel berada. Kemudian persyaratan daftar tabel. Pertama, harus diberi label sebagai daftar tabel. Kedua, daftar tabel wajib dibuat hanya jika ada 5 atau lebih tabel yang ditemukan dalam dokumen. Ketiga, jika menyertakan daftar tabel, semua tabel yang termasuk dalam teks dan lampiran harus muncul dalam daftar tabel. Keempat, jika memilih untuk menyertakan daftar tabel, ini terikat dengan aturan pemformatan daftar
dan harus menyertakan semua tabel yang ada. Kelima, nomor halaman yang tercantum dalam daftar tabel harus cocok dengan nomor halaman seperti yang muncul dalam teks. Keenam, label dan nomor untuk setiap tabel yang tercantum dalam daftar tabel harus sama persis dengan yang muncul dalam teks. Terakhir, ketujuh, label dianggap sebagai kalimat pertama setelah nomor tabel yang tercantum. Kalimat ini harus cocok dengan kata demi kata antara daftar tabel dan teks. Bagian keenam itu pendahuluan. Pertama, latar belakang masalah, menjelaskan alasan dan dasar pemilihan topik. Kedua, rumusan masalah, permasalahan yang akan dibahas. Ketiga, batasan masalah. Keempat, tujuan penelitian, pernyataan yang mengacu pada pertanyaan rumusan masalah. Kelima, hipotesis, pernyataan sesuatu yang dianggap benar namun masih harus dibuktikan melalui penelitian. Nah, keenam, manfaat penelitian, tertulis manfaat-manfaat yang diperoleh dari penelitian. Bagian ketujuh itu landasan teori. Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, serta proporsi yang telah disusun rapi, serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, dalam sebuah penelitian akan dihasilkan sebuah teori baru yang valid serta solid. Kedelapan, metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Nah, metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Kesembilan, hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan bab yang paling penting dalam penulisan karya ilmiah, karena dalam bab ini dilakukan kegiatan analisis data, sintesis pembahasan, interpretasi penulis, pemecahan masalah, dan temuan baru yang diformulakan jika ada. Pembahasan harus menjelaskan tentang hasil penelitian, baik sesuai maupun tidak sesuai dengan hipotesis. Uraian meliputi penjelasan secara teoretik, baik secara kualitatif, kuantitatif, atau secara statistik. Hasil berupa data penelitian yang telah diolah dan dituangkan dalam bentuk tabel, grafik, foto, atau gambar. 10. Penutup. Bagian-bagian penutup. Pertama, kesimpulan, merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab tujuan penelitian. Kedua, itu saran, merupakan pendapat penulis untuk kesempurnaan penulis karya tulis yang lebih lanjut dan juga merupakan masukan mengenai hasil temuan penelitian. 11. Daftar pustaka berisi tentang referensi-referensi yang digunakan penulis sebagai bahan dasar penulisan karya ilmiah. Referensi ini dapat berasal dari buku ataupun website. Yang ke-12 atau yang terakhir adalah lampiran. Lampiran merupakan bukti-bukti pendukung atau otentik yang dilakukan saat penelitian. Misalnya, angket penelitian, daftar pertanyaan wawancara, dan hasil wawancara. Sekian penjelasan materi bagian-bagian karya ilmiah. Semoga mudah dimengerti dan terima kasih sudah menonton. Nantikan satu video terakhir. Terima kasih. Bye.